Kisah diawali oleh seorang psikiater yang bernama Dr. Miyoko. Pada saat itu, beliau sedang membahas seorang ibu-ibu yang mengalami depresi begitu parah diakibatkan anaknya harus mati oleh ulah gangster. Lalu di saat ia ingin menuju pulang ke rumahnya, tiba-tiba terjadi suatu pengeboman terhadap bus sekolah. Setelah itu, terlihat seorang anak kecil yang selamat dari ledakan bom tersebut. Seketika, Dr. Miyako menghampiri anak itu, sembari meminta bantuan kepada orang-orang untuk menelepon ambulan. Di tempat yang sama, terlihat dua orang wanita yang puas akan kejadian tersebut. Kemungkinan mereka berdua dalang dari ledakan bom ini, yang mana wanita tersebut bernama Midorikawa dan Yuri. Kasus ini pun ditangani oleh seorang detektif yang bernama Cahaya. Lalu ada temannya yang bernama Korup tanpa Si. Singkat ceritanya, mereka pun menemukan bukti bahwa bahan peledak yang digunakan tidak dijual secara legal. Lalu satu persatu tempat mereka kunjungi hingga mengantarkan keduanya ke suatu bangunan tua yang sudah terbengkalai. Sesampainya di sana, mereka mendengar suara wanita, lalu disusul dengan suara tembakan, dan secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat si Korup harus terpental. Setelah kejadian itu, detektif Cahaya pun masuk ke dalam bangunan dan ditemukan seorang pria tanpa ekspresi dengan penuh luka yang bernama Suzuki. Dikarenakan ia salah satu orang yang berada di tempat itu, akhirnya harus dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat malam hari, Suzuki pun tidak sengaja mendengar percakapan tahanan lain yang bangga atas kasus pembunuhan yang telah ia lakukan. Kemudian saat keesokan harinya tiba, Suzuki berpapasan dengan tahanan itu. Tanpa ragu disertai ekspresi muka yang lempeng, langsung menghajar pria tersebut hingga membuat matanya tersisa satu. Entah apa tujuan Suzuki menyerang pria itu. Bahkan di saat kedua polisi mencoba untuk mencegahnya, usahanya hanya sia-sia saja. Dari sini, polisi pun menganggap bahwa Suzuki mengalami gangguan jiwa. Oleh sebab itu, ia pun dibawa ke tempat psikiater. Sesampainya di tempat psikiater, kita pun diperlihatkan kemampuan Suzuki yang mampu menghafal denah gedung dalam sekejap. Dalam kasus ini, Suzuki ditangani oleh Dr. Miyako. Lalu, di saat Dr. Miyako mengecek keadaan otak Suzuki, ia tidak menemukan kelainan ataupun gejala yang serius pada otak Suzuki. Akan tetapi, ia pun dibuat terkejut saat dirinya menusukkan jarum ke punggung Suzuki, beliau tidak merasakan sakit sedikit pun. Iya. Di sisi lain, terlihat Midorikawa dan Yuri sedang mengobrol. Midorikawa yang menganggap bahwa Suzuki memiliki kesamaan dengan dirinya, berniat akan membawa Suzuki kabur dari penjara. Keesokan harinya, Yuri pun menyamar menjadi orang gila. Kemudian, ia pergi ke ruangan Dr. Miyako untuk memasukkan alat penyadap di tasnya, serta menduplikat sebuah kunci. Di sisi lain, saat Suzuki bersama Dr. Miyako, ia bertemu dengan seorang remaja yang bernama Shimura. Dia sendiri adalah seorang pasien khusus yang ditangani oleh Miyako. Tapi anehnya, Suzuki menatap Shimura dengan tatapan yang begitu tajam, seolah-olah ia mengetahui sesuatu tentang Shimura. Dr. Miyako yang penasaran terhadap latar belakang Suzuki mencoba mencari tahunya. Pertama-tama, ia pergi ke rumah si kakek tua yang bernama Samsul, yang katanya dulu beliau pernah merawat Suzuki pada saat kecil. Dari sini terkuaklah beberapa fakta bahwa Suzuki kecil adalah seorang anak yang berbeda dari anak-anak lain. Ia memilih mengasingkan diri dan tidak berbaur dengan orang lain.
Bahkan ia harus kehilangan kedua orang tuanya yang diakibatkan oleh suatu kejadian tabrak lari. Namun di balik semua itu ternyata Suzuki memiliki IQ di atas rata-rata karena ia mampu menghafal isi buku cukup dengan satu kali melihatnya. Dan itu sangat tidak mungkin bagi saya. たった一度最初から年少はもちろん使いやしとるべき能力だった。 Miyako yang belum puas atas keterangan Samsul akhirnya pergi lagi untuk bertemu dengan Ino. Ino sendiri adalah seorang pelatih bela diri saat Suzuki masih kecil. Di sana ia diceritakan bahwa kakek Suzuki memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh Suzuki untuk membalaskan dendamnya atas kematian sang anak dan menantu. Lalu sang kakek memberitahu bahwa di dunia ini sangat banyak sekali kejahatan. Oleh sebab itu, sang kakek menyuruh Suzuki untuk membasminya. Lalu ia juga diajari seni untuk membunuh. Ino yang tidak ingin muridnya menjadi seorang pembunuh, lantas ia pun mencoba mencegahnya. Namun usahanya selalu gagal. Suatu hari terjadi perampokan di rumah si kakek. Kemudian Suzuki menerima tusukan dari perampok itu. Akan tetapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dari sinilah Suzuki pun menjadi seorang pembunuh. Lalu setelah kejadian itu Suzuki pun menghilang entah kemana. Beberapa bulan kemudian selalu terjadi pembunuhan terhadap para penjahat seperti begal, pengedar narkoboy, Kang Bool, dan sebangsanya. Kemungkinan mereka mati karena ulah Suzuki. Atas bukti yang telah didapat oleh Dr. Miyako, detektif Cahaya pun mengambil kesimpulan bahwa peledakan bus itu bukan ulah Suzuki, melainkan orang lain. Karena Suzuki hanya mengincar orang-orang jahat saja untuk ia bunuh. Keesokan harinya saat Suzuki akan dibawa ke kantor polisi, Miyako bercerita kepada Suzuki bahwa ia memiliki seorang adik, namun harus meninggal dikarenakan telah dibunuh oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Shimura. Pada saat di perjalanan, Suzuki mencoba melepaskan borgol di tangannya. Setelah itu, ia langsung menahan korup dan menyuruh detektif Cahaya untuk memberhentikan busnya. Kemudian, secara bersamaan datanglah Midorikawa bersama Yuri yang membuat kekacauan saat itu. Dari kejadian tersebut, Yuri pun harus meninggal karena ia mencoba menyelamatkan Midorikawa dari tembakan Suzuki. Setelah itu, Midorikawa pun pergi begitu saja. Keesokan harinya saat Dr. Miyako sedang mengaca seperti pada wanita pada umumnya, tiba-tiba ia harus diculik oleh Midorikawa. Kemudian di saat ia mulai tersadar, banyak sekali bom yang terpasang di tubuhnya. Tak sampai di situ, Midorikawa pun juga melakukan pengeboman terhadap rumah sakit. Karena ia yakin pasti Suzuki akan datang untuk menghentikan ulahnya. Beberapa saat kemudian, Suzuki pun datang. Lalu ia memberitahu letak bom yang berada. Saat itu juga, Cahaya pun menyuruh anak buahnya untuk menjinakkan bom tersebut. Beberapa saat kemudian, detektif Cahaya pun menerima telepon dari Midorikawa, yang mana ia disuruh pergi ke lantai 8 bersama Suzuki. Sesampainya di sana, ternyata si korup telah diikat, lalu ia dipasangi sebuah bom waktu di seluruh tubuhnya. Kemudian Cahaya pun dibuat dilema karena ia harus disuruh memilih antara Suzuki dan korup oleh Midorikawa. Di sisi lain, anak buah Cahaya pun harus mati saat menjinakkan bomnya. Kembali ke si korup, ia yang tidak ingin ada lagi korban memutuskan untuk melompat dari gedung itu.
Pada saat di parkiran, Suzuki yang mencari Dokter Miyako, ia pun mengikuti bercak darah yang ada hingga mengantarkannya bertemu dengan Midorikawa yang sedang menyandra Dokter Miyako. Dari sini, Suzuki pun ditabrak secara berkali-kali oleh Midorikawa. Namun, tabrakan itu tidak berarti bagi dirinya. Di saat Suzuki sudah mendapatkan Midorikawa dan berniat ingin membunuhnya, ia harus dicegah oleh Dokter Miyako yang tidak ingin melihat Suzuki menjadi seorang pembunuh lagi. Lalu, di saat Suzuki mulai lengah, Midorikawa mencoba untuk meledakkan bom yang berada di tubuh Miyako. Untungnya, datanglah detektif cahaya yang langsung menembak secara membabi buta kepada Midorikawa. Setelah kejadian itu, Suzuki pun pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Dokter Miyako pun menerima pesan dari Suzuki bahwa dirinya akan membunuh Shimura. Saat itu juga, Miyako pun bergegas ke rumah Shimura. Sesampainya di sana, ia pun dibuat terkejut karena Shimura sudah dalam keadaan mati. Kemudian, fokusnya pun teralihkan oleh seorang anak kecil yang sedang disekap. Keesokan harinya, Miyako yang penasaran karena Suzuki mampu mengetahui apa yang dilakukan oleh Shimura. Lantas ia pun menanyakannya. Dan ternyata di saat pertemuan awal mereka, Suzuki sempat melihat bekas gigitan di tangan Shimura. Lalu Miyako pun bertanya, "Kemana kamu akan pergi selanjutnya?" Akan tetapi cerita pun berakhir. Jadi film ini mengisahkan seorang anak yang pendiam yang dididik oleh sang kakek untuk membunuh para penjahat di muka bumi. Dengan cara itu, secara tidak langsung, ia telah memberikan keadilan. Dari didikan tersebut, akhirnya ia mampu berhasil menghabisi para penjahat dengan tangannya sendiri. Mungkin pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah, janganlah menjadi orang jahat untuk membunuh penjahat. Tetaplah menjadi orang baik, walaupun Anda masih menjadi beban keluarga. Saya Mimin Step mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.